Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan waktu sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis pada hari ini. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Jika tidak ada, marilah kita awali pembelajaran Quran Hadis pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1 memahami ketentuan hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farhi dalam Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah. Kompetensi dasar 3.2 memahami isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah, Quran Surat Al-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Yang kedua adalah indikator. Indikator 3.1.5 menyimpulkan cara membaca bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farhi dalam Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah dan pada surat pendek pilihan. Indikator 3.2.1 menyebutkan terjemah Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah. Indikator 3.2.2 menyebutkan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini memiliki tujuan. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasikan, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farhi dalam Quran Surat Al-Qari'ah surat ke-101 dan Quran Surat Az-Zalzalah surat ke-99 dan pada surat-surat pendek lainnya. 2. Memahami isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Al-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. 3. Menerjemahkan, menerangkan, dan mengidentifikasikan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Az-Zalzalah. Pada pembelajaran ini, pertama kita akan menyimpulkan bagaimana hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farhi. Di sini, mad silah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad silah qasirah dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah qasirah itu sendiri adalah apabila ada hak dhamir yang sebelumnya ada huruf hidup berharokat. Panjang bacaannya yaitu sepanjang 2 harokat, seperti membaca mad tabi'i. Yang kedua adalah mad silah tawilah, yaitu apabila ada mad silah qasirah bertemu dengan huruf hamzah. Panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Dibaca 5 harokat seperti membaca mad jaiz munfasil.
Yang kedua adalah mad badal, yaitu apabila huruf mad didahului oleh hamzah. Panjang bacaan 2 harokat, seperti mad tobi'i. Untuk mad tamkin dan mad farhi adalah tugas di rumah untuk kalian kerjakan. Kemudian materi mengenai terjemah Quran surat Al-Qari'ah ayat ke-101. Kita baca terlebih dahulu Quran surat Al-Qari'ah. Anak-anak dimohon membuka Al-Quran dan menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man sakulat mawazinuh, fa huwa fi isyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terjemah dari Quran surat Al-Qari'ah ayat ke-101, artinya 1. Hari kiamat. 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia adalah sebagai anai-anai atau seperti anai-anai yang berterbangan. 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? 11. Yaitu api yang sangat panas. Kemudian dilanjutkan terjemah Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-99. Terjemah Quran surat Az-Zalzalah ayat ke-99, artinya 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. 2. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. 3. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? 4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. 5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. 6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. 7. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat Zahrah, niscaya dia akan melihat balasannya. 8. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat Zahrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Untuk tugas di rumah, anak-anak mencari atau menuliskan bunyi Quran surat Al-Zalzalah ayat ke-99. Menginjak pada materi isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah. Yang pertama adalah 1. Surat Al-Qari'ah menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Demikian dahsyatnya hari kiamat hingga kata Al-Qari'ah yang merupakan salah satu nama lain hari kiamat. Yang kedua, pada hari kiamat manusia laksana anai-anai yang berterbangan, lemah, bingung, hancur, dan tak tentu arah. Ketiga, pada hari kiamat gunung-gunung meletus dan berhamburan laksana bulu yang dihambur-hamburkan. Yang keempat adalah setelah hari kiamat ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amal manusia. Yang kelima, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya tepat tempat kembalinya adalah surga. Mereka mendapatkan kehidupan yang memuaskan dan penuh kenikmatan di dalamnya.
Yang keenam, sebaliknya, orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka. Mereka mendapatkan kehidupan yang menyusahkan di dalamnya, dengan siksa api yang menyala-nyala. Yang kedua adalah isi kandungan surat Az-Zalzalah ayat ke-99. Surat ke-99. Surat Al-Zalzalah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Allah menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat ditandai dengan bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Begitu kuatnya goncangan itu mengakibatkan semua yang ada di perut bumi seperti logam, bebatuan, harta-harta terpendam, termasuk mayat-mayat dikuburkan berhamburan keluar. Gambaran kengerian akibat goncangan itu antara lain: 1. Perempuan yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya. 2. Perempuan yang sedang hamil akan keguguran kandungannya. 3. Manusia kebingungan hingga seperti orang yang mabuk. Untuk tugas, anak-anak mencari lanjutan mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Zalzalah surat ke-99. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ulang kembali pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang pertama mengenai menyimpulkan bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farhi. Tadi dalam pembelajaran Ibu sudah menjelaskan mengenai cara membaca mad silah dan mad badal. Kemudian dilanjutkan anak-anak untuk mencari tentang mad tamkin dan mad farhi. Dikerjakan di rumah masing-masing. Selanjutnya, materi yang kedua adalah terjemah Quran Surat Al-Qari'ah surat ke-101 dan Quran Surat Az-Zalzalah surat ke-99. Kemudian, tugas anak-anak di rumah yaitu menuliskan Quran Surat Az-Zalzalah surat ke-99 di buku tulis. Materi yang selanjutnya adalah isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah dan Quran Surat Az-Zalzalah. Yang pertama adalah isi kandungan Surat Al-Qari'ah. Mari kita ulang kembali apa saja isi kandungan Surat Al-Qari'ah. Sebutkan 3 saja. Baik, yang pertama adalah Surat Al-Qari'ah menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. 2. Pada hari kiamat, manusia laksana aneh-aneh yang berterbangan. 3. Pada hari kiamat, gunung-gunung meletus dan berhamburan, laksana bulu yang dihambur-hamburkan. Dan selanjutnya, isi kandungan dari Quran Surat Az-Zalzalah surat ke-99. Tadi, Ibu sudah menjelaskan mengenai isi kandungan surat Az-Zalzalah. Di antaranya, surat Az-Zalzalah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Allah menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat ditandai dengan bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian, tugas anak-anak di rumah mencari lagi isi kandungan surat Az-Zalzalah yang belum Ibu sebutkan. Jadi, selamat mengerjakan tugas kalian di rumah. Tetap berusaha dan selalu belajar. Barang siapa beramal baik, walaupun amal itu sebesar berat atom atau sekecil apapun, niscaya akan menerima hasilnya. Begitu juga sebaliknya.
Mereka yang berbuat kejahatan walaupun sekecil apapun akan merasakan balasannya. Tetap semangat dan terus belajar. Kata-kata mengenai barang siapa beramal baik pasti akan mendapatkan balasannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang beramal buruk akan mendapatkan balasannya. Itu salah satu isi kandungan dari Quran Surat Az-Zalzalah surat ke-99. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.